Terima kasih karena diingatkan kembali jangan pakai emosi jiwa ya, tapi berdasarkan informasi. Tepuk tangan dulu dong buat kedua narasumber. Luar biasa. Nah, sebelum kita tutup, kita kasih kesempatan 2 pertanyaan dari peserta. Teman-teman boleh mengajukan 2 pertanyaan. Udah ada 1 yang angkat, 2. Kakak-kakak boleh dipilih mungkin yang belum berpartisipasi. Itu dari belakang duluan tuh. Ya. Terus yang berikutnya dipilih hanya 2 nanti. Kalau masih ada pertanyaan, boleh nitip mungkin pertanyaan ke kakak-kakak panitia. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA N10 Jakarta. Saya ingin bertanya kepada kakak-kakak di depan. Selama kakak-kakak di depan kecimpung di dunia pemilu ini, ada nggak sih hal-hal yang mempengaruhi masyarakat untuk menjadi golput, kayak hal-hal apa saja yang mempengaruhi masyarakatnya? Terima kasih. Terima kasih. Tadi namanya siapa? Ferdiansyah Basis. Syah dari SMA N10 ya. Oke, pertanyaan pertama dari Ferdiansyah. Kita tanya 1 lagi, baru habis itu dijawab ya. Oke, ditampung. Oke. Dari yang laki-laki atau perempuan nih, Kak? Mungkin perempuan boleh. Maaf ya, perwakilan gender balance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan selamat siang untuk kakak-kakak yang di depan. Saya Nabila dari Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya mau bertanya, kan Gen Z itu lebih banyak ya, bahkan 50% mendominasi pemilu di tahun 2024. Sementara kita disarankan atau ditekan untuk menggunakan suara dengan sebaik-baiknya. Nah, yang di sini permasalahannya adalah kita sendiri masih punya krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Jadi bagaimana solusinya terhadap hal itu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Namanya tadi siapa lagi? Nabila, Febriansyah dan Nabila ya. Oke, mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Mahyudin dulu, baru Kak Nel ya. Nanti kita tutup. Terima kasih pertanyaannya teman-teman. Ya, makasih teman Ferdiansyah soal golput tadi ya. Apa sih yang menyebabkan orang itu cenderung golput lah dalam pemilu itu? Mungkin agak singkat ya Pak. Ya, jadi karena pertama tidak mengerti tentang apa sih manfaatnya pemilu. Karena persoalannya itu kadang mereka bilang, waduh nggak ada manfaatnya buat saya untuk memilih pada saat pemberian hak suara. Itu yang paling banyak. Karena masyarakat tuh pengennya sesuatu yang instan, ketika melakukan sesuatu tuh langsung ada perubahan. Padahal perubahan itu nggak mungkin dalam waktu yang singkat, perubahan secara evolusi, tahap demi tahap. Maka ketika seseorang itu sudah mengerti apa sih manfaatnya pemilu, pasti dia akan memilih. Nah, seperti teman-teman ini kan sudah tahu nih, oh ternyata dampaknya terhadap kita tidak memilih itu sangat rugi bagi diri kita dan juga untuk kemajuan bangsa kita. Nah, kalau orang sudah paham seperti itu, pasti dia akan memilih. Nah, soal misalnya ada muncul dari teman Nabila tadi ada krisis kepercayaan ya. Itu wajar saja dalam diri kita, tetapi bagi kita sebagai generasi, kita harus tetap optimis. Nah, karena di setiap pemimpin kan pasti ada kekurangan yang menurut sudut pandang kita, pasti ada kurang. Nah, disitulah kehadiran kita untuk melengkapi, memberikan saran, masukan, segala macam, agar situasi yang dianggap krisis itu atau yang kurang itu bisa dilengkapi. Nah, kalau kita melihat kan pemerintah misalnya presiden punya kabinet yang cukup banyak kan. Nah, untuk memenuhi segala aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi itu saja tidak cukup karena basis saja kekurangan-kekurangan terjadi dalam sudut pandangan kita ya. Katakanlah kita melihat ada kekurangan di sisi A. Itu bisa saja terjadi. Maka kita sebagai warga negara yang baik harus bisa memberikan usulan yang sifatnya konstruktif lah ya, yang baik lah ya. Apa sih yang situasi yang kita lihat ini kurang baik, maka ini solusinya. Itu yang kita harapkan. Makanya partisipasi kita itu bukan hanya pada saat memilih, setelah pemilihan selesai, pemerintahan terbentuk, eksekutif dan legislatif, maka kita juga harus ikut mengawal, menjaga
Jangan sampai tadi itu pada saat teman-teman jadi pemimpin, situasinya lebih buruk daripada yang dirasakan pada hari ini. Barangkali itu Kak Afia. Ya, makasih Kak Maidin. Dari Kamil. Oke, aku nanya lagi ya. Menurut kalian partai politik yang ada sekarang itu udah merepresentasikan isu anak muda atau belum? Atau concern anak muda atau belum? Betul, ini sesuai banget sama surveinya Indikator di tahun 2021, di mana memang parpol saat ini tuh memang belum merepresentasikan isu-isu anak muda. That's why kalian jadi males nih milih partai. Ada sih partai yang mungkin ngaku-ngaku gimmicknya anak muda, tapi ya ujung-ujungnya ya gimana gitu. Jadi memang itu sih permasalahan kenapa kalian mungkin feeling kayak aduh males banget gue milih gitu, nggak ada gunanya juga buat gue ya, karena memang parpol sekarang tuh belum merepresentasikan isu anak muda. Beda nih kalau kalian mungkin lihat di Australia misalnya ya, itu ada partai misalnya Green Party gitu, atau di UK ada Labour Party. Itu mereka tuh benar-benar divisi mudanya tuh benar-benar bawa isu anak muda gitu ya, manifestonya pun udah jelas anak muda tuh mainnya di mana gitu, dan kreatif kampanyenya itu sangat-sangat bagus gitu ya dibandingkan sama kita. Kalau kita kan kalau mau pemilu pasti nanti iklannya si ketua partainya di sawah-sawah dengan para petani gitu ya. Jadi kayak apa itu nggak menarik buat anak muda gitu. Ini bukan isu gue tahu agrikultur tuh penting. Cuman ya mungkin kalian lebih concern sama teknologi, sama startup, sama mungkin green economy. Aku nggak tahu mungkin itu ya kreatif ekonomi gitu. Jadi memang sekarang tuh nggak ada partai yang paham isu anak muda tuh apa. Dan yang kedua mereka pun tidak mencoba, kebanyakan ya, tidak mencoba untuk membuka diskusi dengan teman-teman gitu. Contohnya GMP nih, kalau mengundang representatif dari sebuah partai yang paling besar di Indonesia gitu ya, nggak datang tuh dia gitu. Yang datang tuh justru partai-partai menurut kita kayak religius gitu ya, yang progresif itu justru susah gitu ya. Jadi memang ini tamparan keras juga ya buat partai-partai kita gitu ya. Terbuka dong sama anak muda, bukalah ruang-ruang diskusi seperti Beneran Indonesia ini, karena ruang diskusi seperti ini biasanya dilakukan oleh NGO di Indonesia ya saat ini, bukan dilakukan sama parpol. Kalau di US sana Mbak Fia udah tahu lah ya gitu ya, di US itu benar-benar ada, kalau sekarang itu ada namanya gerakan demokrasi debut. Jadi gimana nih anak Gen Z debut gitu, jadi bukan kayak K-pop idol doang itu, gimana anak-anak Gen Z pemilih pertama debutnya seperti apa. Jadi mereka bikin website, aku nggak tahu itu dari Demokrat atau dari Republikan, tapi mereka bikin namanya demokrasi debut. Terus nanti anak-anak muda di-share ke sosmednya dia, oh ternyata si Nel gitu, dia pingin ada isu ini dijalankan sama misalnya presiden ini, atau kayak kedepannya Amerika tuh harus seperti ini. Nah itu sih yang menurut aku, jadi kita tuh nggak engage juga sama politik karena emang nggak menarik kampanye gitu ya. Makanya kalau kampanye ada nih promosi sekalian, kita mencoba ya untuk menjadi gerakan di Amerika sana gitu. Kalau di Amerika tuh lebih politis lagi, itu tuh benar-benar di bawahnya Obama, di bawahnya Joe Biden, di bawahnya siapa tuh Al Gore gitu. Yang gerakan anak mudanya emang kritiknya terutama itu di bawahnya Al Gore tuh banyak banget gitu. Jadi memang kalau di sini mungkin siapa sih gerakan politiknya siapa ya? Jokowi, let's say, atau kayak gerakan politiknya Erick Thohir apa gitu, nggak ada yang bisa jawab kan gitu. Jadi kayak bikin aja, sebenarnya gerakan itu sebenarnya dibutuhkan kok sama kita. Jadi jangan hanya bikin gerakan untuk kumpul-kumpul nggak jelas pas mau pemilu, tapi nggak jelas isunya mau apa. Kalau di Amerika tuh wah menurut aku sangat-sangat keren. Jadi mungkin kalian kalau misalnya melihat Amerika tuh, menurut aku kalian bisa menjadikan Indonesia seperti itu gitu ya, kayak USD ke depan gitu, gerakannya warna-warni banget, seru gitu ya, dan anak-anak muda juga macem-macem bentukannya gitu, nggak cuma yang golongan tertentu doang gitu. Jadi memang ya kita masih jauh lah ya, kita juga merdekanya masih jauh sama US, tapi ya kita lebih baik pelan-pelan gitu. Tadi kalau Mas Yudi bilang kita berevolusi gitu ya, jadi kita pelan-pelan tapi ya kita getting better lah ya, at least kita nggak ditangkap-tangkapin lagi kan sekarang gitu. Jadi pakai suara lo gitu, ibaratnya pakai dulu suaranya, pelan-pelan mungkin kalian bisa bikin Beneran Indonesia yang lain, generasi melek politik yang lain, bikin komunitas, kumpul-kumpul, bikin isunya, atau ajak politisi untuk datang berdiskusi. Nah itu mungkin yang bisa kalian lakukan sekarang daripada kalian nungguin parpolnya berubah, karena itu akan lama banget. Mungkin ya nantilah 2000, ya tahun 3000 berapa mungkin ya gitu. Jadi bikin dulu aja sekarang, jangan kebanyakan baca di sosmed gitu ya, bikin yang konkret gitu sih. Makasih ya Kak Nel ya. Tepuk tangan dulu dong buat kedua narasumber kita.
Jadi kalau mau disimpulkan nih, intinya perubahan sebetulnya ada di tangan kita ya Kak ya. Teman-teman tahu nggak, dalam seumur hidup kita nih, rata-rata nih kita bisa mempengaruhi minimal 10.000 orang. Bayangkan apa yang bisa kalian lakukan dengan memilih, dan nanti nih di akhir program ini dengan menghasilkan video edukasi mengenai pemilu. Kalian di sini aja followernya sudah berapa ya kan Kak? Dari tadi Kak Neo, Kak Mahyudin berulang kali bilang kalau mau melihat perubahan intinya ya mulai dari kita gitu ya. Jangan diem aja, ada harga yang harus dibayar. Saya mau tutup dengan ini nih. Satu perkataan, freedom is not free, it must be earned. Ya, jadi intinya kita sering mengabaikan, ini kayaknya udahlah bebas, udah selayaknya begitu. Tapi kalau nggak dipertahankan bisa hilang teman-teman. Jadi itu fungsinya pemilu nanti, kita sama-sama mau kasih yang terbaik, kolaborasi dan kontribusi ya. Beneran Indonesia, aku pilih peduli. Ulang ya, sekali lagi ya. Beneran Indonesia, aku tangan dulu. Aku serahkan kembali ke kedua MC kece kita, Kak Satria dan Kak Sukma.